Hai para penggemar isi dompet. Sedekat apapun kita dengan seseorang, kita tidak akan pernah tahu apa isi hatinya. Karena ada 100 orang, ada 100 otak, ada 100 pikiran, ada 100 rasa, dan ada 100 tindakan. Dan yang harus kita pahami adalah setiap orang itu berbeda-beda. Semuanya tergantung mindset dan bagaimana cara menyikapi kehidupan. Jika kita bisa menghadapinya dengan baik, maka kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Dan sebaliknya, jika kita menyikapinya dengan keadaan buruk, maka kita akan hanya mendapatkan rasa kecewa dan rasa sakit hati. Apalagi kita ini makhluk sosial yang terkoneksi dengan berbagai macam orang di luar sana. Karena kita selalu terkoneksi dengan orang lain, maka ada beberapa hal yang harus kita jaga supaya kebahagiaan di dalam diri kita ini tetap utuh. Karena kita tidak bisa mengendalikan orang lain untuk menjadi seperti apa yang kita mau. Tapi kita sendirilah yang menjaga diri agar tidak merasa kecewa yang berlebihan. Demi kehidupan kita yang lebih baik, sebaiknya kita jangan berharap lebih dengan 5 perkara ini terhadap orang lain. Yang pertama, jangan berharap orang lain akan mengerti tentang diri kita. Bahkan orang tua, sahabat, saudara belum tentu bisa menyelami bagaimana cara kita berpikir dan melihat kehidupan. Yang bisa melihat adalah diri kita sendiri. Ketika kita berharap orang lain akan tahu isi hati kita, bagaimana cara pikir kita, tapi ternyata mereka tidak tahu dan bahkan tidak pernah tahu, maka siap-siap kita akan merasa kecewa dan menganggap bahwa mereka tidak mengerti tentang diri kita. Padahal kitalah yang salah karena kita tidak pernah memberitahukan kepada mereka. Yang kedua, jangan berharap orang selalu ada ketika kita terpuruk. Ketika kita lagi berbahagia dan berjaya, mungkin banyak teman-teman yang datang mendekat. Tapi ketika kita jatuh dan terpuruk, tidak semua orang akan ada di sisi kita. Ya, begitulah kehidupan. Tak perlu kita heran dan merasa sedih, apalagi sampai kecewa dan meratapi nasib. Justru ketika itulah Tuhan menunjukkan mana teman yang tulus dan yang tidak. Di sini kita bisa memetik sebuah pembelajaran bahwa kita harus menghargai dan memprioritaskan orang terdekat yang punya simpati dan peduli dalam suka dan duka. Jadi, mulailah peduli dengan orang-orang terdekat kita. Jangan menunggu sampai kita terpuruk untuk tahu mana yang tulus, mana yang bulus. Yang ketiga, jangan berharap orang lain membalas kebaikan kita dengan cara yang sama. Dalam kehidupan ini tidak selalu perbuatan baik kita akan dibalas dengan cara yang sama seperti apa yang kita perbuat. Jika kita berharap mereka membalas dengan cara yang sama seperti yang kita buat, maka kita akan mendapatkan rasa kecewa yang berat. Karena apa? Karena ekspektasi kita itu gagal terpenuhi. Maka jika berbuat baik, maka berbuatlah dengan tulus, agar selalu ikhlas membantu meringankan beban orang lain. Yang keempat, jangan berharap orang lain akan menjaga segala rahasia hidupmu dengan aman. Yang harus kita tahu, ketika kita memiliki orang-orang terdekat, pastikan dia orang yang tepat dan terpercaya. Jangan sampai kita salah memilih, apalagi kita mempercayakannya untuk menjaga rahasia hidup kita. Maka nanti kita akan shock sendiri ketika kita tahu bahwa mereka bukanlah orang yang amanah untuk menjaga rahasia. Maka pandai-pandailah mencari teman untuk kita ajak bercerita. Dan kita juga harus tahu bahwa tidak semua cerita hidup kita harus selalu kita bagikan kepada orang lain. Dan yang kelima, jangan berharap semua orang terdekat kita bisa selalu dijadikan tempat bergantung. Kesalahan terbesar kita adalah ketika kita menaruh harapan lebih kepada manusia dengan menjadikan mereka tempat bergantung. Ingatlah,
Tidak ada seorang pun yang selalu ada di sisi kita dalam setiap waktu untuk mengawal segala kegiatan kita, tindakan kita selama 24 jam. Jadi bagaimanapun kitalah yang harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Jika kita selalu bergantung kepada orang lain, maka itu hanya akan menjadikan kita orang yang fasik dan selalu merasa cemas. Karena kita selalu menunggu dan mengandalkan orang lain. Berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang selalu ada untuk kita. Baiklah, semoga bermanfaat dan terima kasih.